Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Perkembangan keperawatan jiwa. Sejarah keperawatan jiwa di luar negeri. Yang pertama, sebelum tahun 1860, perawatan klien jiwa dengan custodial care tertutup dan isolatif. Yang kedua, tahun 1873, Linda Richard mengembangkan perawatan mental di RSJ dan mengorganisasi pelayanan dan pendidikan keperawatan jiwa di RSJ. Yang ketiga, tahun 1883 didirikan sekolah perawat yang berorientasi pada fisik dan mental di McLean Hospital. Yang keempat, tahun 1913, John Hopkins mendirikan sekolah perawat dan memasukkan keperawatan psikiatri dalam kurikulum. Muncul berbagai hal antara lain terapi somatik dan ECT. Yang kelima, tahun 1950, perawat psikiatri mulai berkembang. Yang keenam, tahun 1951, Melo mengembangkan hubungan perawat klien merupakan proses terapeutik. Yang ketujuh, tahun 1952, Peplau mengembangkan hubungan interpersonal dalam keperawatan. Yang kedelapan, tahun 1960, fokus keperawatan psikiatri yaitu prevensi primer, implementasi perawatan, dan konsultasi dalam komunitas. Yang kesembilan, tahun pengembangan kerangka kerja praktik keperawatan yaitu proses keperawatan dan standar praktek keperawatan. Perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia tahun 1882 dibuka RSJ pertama di Indonesia yaitu di Bogor. Sampai sekarang telah berdiri 34 RSJ di Indonesia. Pada awal praktek keperawatan jiwa dilakukan dengan cara custodial care, lalu berkembang terapi kejang listrik dan lain-lain. Dengan berkembangnya ilmu perawatan dan custodial cara berubah. Pasien mulai dilatih bekerja sesuai kemampuan, walaupun ruangan mesti dikunci dan pasien tidak boleh keluar ruangan. Pengertian kesehatan jiwa merupakan kondisi yang memfasilitasi secara optimal dan selaras dengan orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Keharmonisan jiwa yaitu sanggup menghadapi masalah yang biasa terjadi dan merasa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa, kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Gangguan jiwa adalah keadaan adanya gangguan pada fungsi kejiwaan, yaitu proses pikir, emosi, kemauan, dan perilaku psikomotorik termasuk bicara. Dalam PPGDJ 3, gangguan jiwa adanya kelompok gejala atau perilaku yang ditemukan secara klinis yang disertai adanya penderitaan pada kebanyakan kasus dengan terganggunya fungsi seseorang. Dasar-dasar kesehatan jiwa. Yang pertama, kesehatan jiwa tidak dapat dipisahkan dari masalah kepribadian manusia. Yang kedua, kesehatan jiwa ditentukan oleh faktor intrinsik, organobiologik, keturunan, dan ekstrinsik, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Yang ketiga, kesehatan jiwa tidak terjadi dengan sendirinya, perlu usaha atau waktu untuk mengembangkan dan membinanya. Yang keempat, dasar-dasar pembinaan jiwa yang sehat diletakkan di lingkungan keluarga. Yang kelima, komunikasi yang sehat, suasana keluarga yang harmonis dan bahagia merupakan syarat berkembangnya jiwa anak yang sehat. Di sini saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia merupakan salah satu kampus swasta di Nusantara yang berupa universitas. Diurus oleh Dikti dan tergolong ke dalam Kopertis Wilayah 9. Kampus ini telah ada semenjak 2 Oktober tahun 2000. Universitas ini beralamat di Jalan Walter Menyusidi, lingkungan 2 Bahu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing global pada tahun 2025. Adapun fakultas yang ada antara lain, yang pertama Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Pertanian, yang kelima Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang keenam Fakultas Sastra. Sekian promosi mengenai kampus UNPI. Mari bergabung dengan kami di UNPI. UNPI Jaya, UNPI hebat.